Pernah lihat pemandangan kayak gini kan? Tumpukan sampah di pinggir jalan, persis di sebelah bak sampah yang udah penuh meluber. Mungkin kita sering mikir, udah biasa, atau ya gimana lagi tempatnya penuh. Tapi, gimana kalau saya bilang tindakan yang kelihatan sepele ini sebetulnya adalah pelanggaran hukum yang serius? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Pas kita naruh kantong sampah di samping bak yang penuh itu, kita ini cuma bikin lingkungan jadi kelihatan jorok aja, atau sebetulnya kita lagi melanggar hukum? Ternyata, jawabannya itu jelas banget. Nggak abu-abu sama sekali. Ada loh aturan hukum yang spesifik banget ngatur soal ini. Nah, ini dia landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 itu bilang, dan ini saya kutip langsung ya, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Coba deh perhatikan kalimatnya. Lugas banget kan? Nggak ada ruang buat interpretasi lain. Oke, jadi poin kuncinya ada di frasa tempat yang telah ditentukan. Apa sih artinya secara hukum? Gampangnya gini, itu artinya di dalam bak sampah. Bukan di sampingnya, bukan ditumpuk di atasnya sampai menjulang tinggi, apalagi cuma di deket-deket situ. Intinya, kalau sampah kita nggak berhasil masuk ke dalam wadah yang ada, ya berarti kita udah buang sampah nggak pada tempatnya. Titik. Sesimpel itu. Dan masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Tindakan ini ternyata udah masuk ke level yang lebih serius lagi, yaitu pencemaran lingkungan. Loh, kok bisa? Mungkin ada yang langsung mikir, loh, kan bukan saya yang bikin berantakan. Sampahnya diacak-acak sama kucing atau anjing liar. Ini alasan yang paling sering kita dengar ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah argumen ini bisa diterima di mata hukum? Nah, disinilah hukum punya satu konsep yang menarik banget. Namanya causa prima, atau gampangnya penyebab utama. Menurut konsep ini, hewan liar itu bukan penyebab utamanya. Penyebab utamanya ya manusia yang menaruh sampah di luar, yang secara nggak langsung mengundang hewan-hewan itu buat datang dan bikin pesta di situ. Jadi, tanggung jawab penuhnya tetap ada di orang yang pertama kali naruh sampah, itu. Dampaknya, wah ini nyata banget. Bau busuk yang menyengat itu pencemaran udara. Cairan sampah yang meresap ke tanah, itu namanya pencemaran tanah. Dan tumpukan itu sendiri jadi surga buat kuman dan bakteri, jadi sumber penyakit. Ini udah bukan soal pemandangan yang nggak enak lagi, tapi benar-benar merusak kualitas lingkungan hidup kita. Oke, jadi jelas ya ini pelanggaran serius. Terus apa yang terjadi kalau seseorang ketahuan melakukannya? Apa konsekuensi hukumnya? Biasanya, sanksinya itu diatur lebih detail di peraturan daerah atau perda dan sifatnya bertahap. Nggak langsung dihukum berat. Awalnya mungkin cuma dikasih teguran tertulis. Kalau masih bandel, bisa naik jadi denda administratif. Nah, puncaknya ini bisa kena sanksi tindak pidana ringan atau yang biasa kita kenal dengan istilah tipiring. Soal denda, jangan main-main. Di beberapa daerah di Indonesia, denda maksimal untuk pelanggaran ini bisa mencapai 50 juta rupiah. Ya, Anda nggak salah dengar. Angka sebesar ini nunjukin kalau pemerintah benar-benar serius menangani masalah yang sering kita anggap remeh ini. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Selain denda dari pemerintah, ada jalur hukum lain loh. Kalau tumpukan sampah itu sampai merugikan pihak lain, misalnya toko atau rumah di sebelahnya jadi bau, pihak yang dirugikan itu bisa menuntut ganti rugi secara perdata. Ini dasarnya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, sekarang biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus nyata ya. Coba bayangkan kalau tumpukan sampah yang dibuang sembarangan itu lokasinya persis di sebelah sekolah. Slide ini nunjukin betapa kontrasnya situasi ini. Di satu sisi, siswa dan guru itu punya hak yang dilindungi hukum untuk dapat lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Tapi, di sisi lain, kenyataan yang mereka hadapi setiap hari, bau menyengat, pemandangan kotor, dan ancaman penyakit dari kuman dan bakteri. Hak mereka jelas-jelas dilanggar. Jadi, ini bukan lagi cuma soal bau atau pemandangan. Dalam konteks sekolah, ini udah melanggar hak-hak fundamental lainnya. Hak atas lingkungan yang sehat, yang dijamin sama Undang-Undang Kesehatan, dan yang lebih penting lagi, hak anak untuk bisa tumbuh kembang secara optimal yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, jadi mari kita rangkum ya. Ada 4 poin super penting yang harus kita ingat dari sini. Pertama, buang sampah di luar bak itu ilegal, bukan cuma kebiasaan jorok. Kedua, ini adalah bentuk nyata pencemaran lingkungan.
Ketiga, sanksinya bisa serius banget, dari denda puluhan juta sampai pidana. Dan yang terakhir, keempat, tindakan ini secara langsung merugikan kesehatan dan hak orang lain. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah, menjaga kebersihan ruang publik kita nih sebetulnya ini tugas siapa sih? Apa cuma tugas petugas kebersihan aja? Atau ini tanggung jawab kita semua, yang dimulai dari kesadaran dan tindakan kecil kita masing-masing?